Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu ada dua bagian. Pertama yaitu disebut syahadat tauhid. Yang kedua disebut syahadat rasul. Dua kalimat syahadat ini sudah kita maklumi. Artinya menurut logat umum ialah arti dari dua kalimat syahadat bahwa aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Maksudnya ialah yang dinamakan Tuhan itu ialah kenyataan wujud hidup kita pribadi sesungguhnya, secara hakikatnya. Syahadat la ilaha illallah itu yang dinamakan Tuhan ialah kenyataan adanya hidup kita. Sebab sebenar-benarnya yang kita sebut itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itulah yang disebut tiada Tuhan, menetapkan hanya hidup kita. Sebab yang menyebut itulah yang menyebut pada diri sendiri, menyatakan diri sendiri. Kemudian yang menyaksikan adalah sesungguhnya yang disaksikan. Berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadis, yaitu al-insanu sirri wa ana sirruhu, artinya insan itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasianya. Dan kemudian lagi al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, aku pun rahasianya. Rahasia itu adalah sifatku. Sifat itu tiada lain daripada aku. Jadi nyatalah kepada kita bahwa Allah, Muhammad, Adam atau insan adalah satu. Insan kamil namanya, Allah juga. Adam dan Muhammad pun hakikatnya. Jadi hakikat manusia itu adalah Tuhan secara rahasia atau rahasia dalam ketuhanan. Katanya lagi, zahiru rabbi wal batinu abdi. Artinya zahir Tuhan ada pada batin hamba, yakni kepada ilmu dalam hakikat kenyataannya adanya, tiadanya dan esanya. Huwal awwalu huwal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia yang awal, dia yang akhir, dan dia yang zahir, dia yang batin. Adapun yang dinamakan Muhammad itu bukanlah Muhammad yang di Madinah. Muhammad yang di Madinah adalah Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik, yang kita contoh, yang kita ikuti, kita panuti. Tapi yang sebenar-benarnya Muhammad di diri kita adalah diri kita sendiri. Itulah sebabnya diakui utusan. Sebab cahaya kita itu adalah pertanda Tuhan, Nur Muhammad. Jadi apabila kita benar-benar sampai kepada Tuhan, utusan Tuhan ada pada diri kita, mendatangkan apa ciptamu, maka barang siapa percaya mendapat kasih ampunan Allah. Adapun sudah menerima petunjuk yang demikian itu, harap berhati-hati dan waspada di dalam hati. Karena apabila kita menyebut sesuatu, maka jadilah
Karena Allah, nyatanya Allah. Dalam hidup kita itu ada anugerah. Anugerah itu adalah Tuhan, dan Tuhan itu adalah hamba. Tuhan berkata, "Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka kujadikanlah makhluk, supaya mereka mengenal aku dengan aku." Maka disinilah kita membuatkan cita-cita, yaitu yang disebut jama'ul himmah. Dan ada lagi sebuah hadis yang berbunyi, malam yajuk malam yajuk lam ya'rif, artinya barang siapa belum pernah merasai, maka belumlah ia akan tahu. Dan lagi sebuah hadis yang berbunyi, ma'alam bezuk lam yadir, artinya barang siapa tiada merasai, niscaya tiadalah ia mendapat dan tiadalah beroleh makam arifillah. Jadi dalam tingkat ini, siapa tidak pernah merasa dengan rasanya, niscaya ia bergelimang dalam dosa durhaka kepada Tuhan dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita bisa bicarakan tentang hulul. Hulul yaitu ketuhanan atau lahu menjelma ke dalam diri insan atau nasut. Nur Muhammad sebagai asal usul segala kejadian, amal perbuatan, dan ilmu pengetahuan, dan dengan perantaranya seluruhnya alam ini dijadikan dari Nur Muhammad. Bila batin seorang insan telah suci di dalam menempuh perjalanan hidup kebatinan, niscaya akan naiklah tingkat hidupnya dari satu makam ke makam yang lainnya, yaitu dimulai makam yang paling bawah sampai ke makam yang paling atas, yaitu makam muqarrabin. Makam muqarrabin artinya orang yang paling dekat kepada Tuhan. Di atas daripada makam muqarrabin itu tibalah di puncak sehingga bersatu dengan Tuhan. Bukan menyatakan bersatu dalam Tuhan secara zahir, cuman sesungguhnya manusia itu adalah nyatanya Tuhan, tajalli, tunggal dalam rahasia, maka tidak dapat lagi dibedakan atau dipisahkan di antara asyik dan masyuknya. Dan apabila ketuhanan itu tidak menjelma atau tajalli di badan diri, maka tidaklah lagi kehendaknya yang disebut dengan ketuhanan nyata pada diri, karena kita ambil dalam rasa, harus merasa. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang aku khawatirkan terhadap umatku ialah kelemahan dalam iman, keyakinan. Kalau lemah dalam ibadah, lahir dapat diperbaiki dengan kesabaran. Kelemahan iman, keyakinan bisa membawa lenyapnya semua amal yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Maka dari itu, makrifatlah kita, lain tidak. Sebab makrifat adalah puncak segala amal dan puncak segala kebahagiaan dunia dan akhirat. Puncak rasa menikmati ridhanya. Jadi kesempatan adalah surga karena adanya makrifat, dan neraka itu karena terhijab. Artinya tidak kenal kepada Allah dan tidak melihat Allah dalam apa yang ia lihat dan rasa. Sabda Nabi Isa alaihi salam, berbahagialah orang yang perkataannya zikir, diamnya berzikir, pandangannya penuh perhatian. Sesungguhnya orang yang sempurna akalnya ialah selalu mengoreksi dirinya sendiri sebelum dikoreksi orang lain, dan selalu berakal untuk kemudian harinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah membenarkan perkataan seorang pujangga yang berkata bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu selain Allah semuanya palsu belaka. Maksudnya ialah apabila ia memandang kepada sesuatu apapun jua, maka pandangannya itu tertuju kepada sesuatu, yaitu Allah. Apabila kita pandang segala sesuatu itu bukan Allah, maka pandangan itu palsu belaka. Jadi yang paling benar apabila kita memandang kepada sesuatu, maka pandangan kita lenyap sesuatu itu dalam pandangan basyirah,
hati kita kepada Allah. Walaupun kita memandang kepada makhluk, namun hati tetap memandang kepada Allah Ta'ala. Itulah pandangan yang benar, yang hak. Jadi semua itu adalah Allah. Allah itu semuanya. Inilah yang disebut satu, memandang kepada yang satu. Suhudul wahdah bil wahdah. Demikianlah tampak jelas sifat-sifat Allah di dalam tiap-tiap sesuatu di alam ini, sehingga apabila masih ada manusia tidak dapat melihat Allah dalam apa yang ia lihat dan ia dengar, niscaya ia masih terdinding, terhijab. Demikianlah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.